Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo menduga mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Wamen PDTT era 2023-2024, Paiman Raharjo, dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. Yaitu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut, dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif, ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo membantah semua tuduhan Roy Suryo. Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya. Mantan ketua sedulur Jokowi itu juga menolak dikaitkan terlibat kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Melalui kuasa hukumnya, Farhad Abbas, Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo menggugat Roy Suryo CS terkait kisruh ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Farhad meminta Roy Suryo CS membayar ganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah. Gugatan dilayangkan Farhad mewakili mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo. Gugatan perdata ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Roy Suryo, terdapat 6 orang lain yang juga digugat, yakni Edi Sujana, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, Kurnia Triroyani, Rismon Sianipar, Bambang Suryadi Beator, dan Hermanto. Ketujuh orang digugat atas perbuatan melawan hukum terkait tudingan Roy Suryo CS terhadap Paiman sebagai otak penerbitan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Para tergugat diminta membayar ganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu menegaskan tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad.
Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu, kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai laporan terhadap dirinya dari Rismon Sianipar di Polda DIY. Jokowi dilaporkan atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya. Joko Widodo hanya tersenyum saat awak media meminta tanggapan laporan terhadap dirinya. Jokowi dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong soal dosen pembimbingnya Kasmujo saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Laporan dilayangkan Rismon Sianipar bersama kuasa hukumnya ke Polda DIY beberapa waktu lalu. Sulaiman dilaporkan untuk pembohongan publik itu. Biasa. Jadi Biasa saja. Oke. Ya, ahli digital forensik Rismon Sianipar menepis dirinya melakukan penggiringan opini terhadap mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi. Kan sudah menyatakan bahwa dia adalah jati dirinya Pancasila. Iya. Nah, beberapa tahun yang lalu kita Belakangan heboh tayangan di media sosial wawancara Rismon bersama Profesor Sofyan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam wawancara ini, Sofyan sempat mencurigai ijazah Jokowi karena ia menganggap Jokowi tidak lulus alias drop out. Tidak hanya itu, ia juga menyebut skripsi Jokowi tidak pernah diuji dan hanya merupakan salinan pidato seorang dekan. Namun tak lama berselang, Sofyan mencabut ucapannya dan menyebut tidak tahu jika disiarkan secara langsung di kanal YouTube. Menjadi jati dirinya itu. Mas Ilham kan melihat ya kami nyeting kemarin minta izin sama Prof. Sofyan. Itu Prof. Sofyan lupa atau apa ya? Katanya bukan live streaming katanya. Bagaimana Mas Ilham? Kadang-kadang kan kita tidak bisa memungkirkan faktor usia, tapi sebelum dimulai kita kan menyapa audiens ya, dari seluruh Indonesia, ada Kalimantan Selatan, ada dari Aceh. Tapi mungkin topiknya bukan itu. Yang terang itu apa adanya, Prof. Sofyan mengungkapkan, dan kalaupun memang ada surat pernyataan sudah ditarik ya, itu sudah menjadi fakta ya. Pak Sofyan sendiri mengakui itu fakta gitu loh. Silakan itu, tapi kita menghargai pendapat Prof. Sofyan dan sejauh ini tidak ada mungkin ada paksaan atau ya ketidaktahuan. Tapi intinya itu tadi, bahwa itu sama-sama kita ada secara sadar sih. Secara sadar melakukannya dengan tanpa tekanan, tidak ada paksaan pada saat itu. Pak Sofyan sendiri dengan gampangnya Sebelumnya heboh mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi mendadak mencabut pernyataannya yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak memiliki ijazah dan tidak lulus sebagai sarjana. Sofyan meminta maaf dan mengaku diancam akan dilaporkan ke polisi oleh Jokowi lovers. Tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, kalau bahwa itu dipublikasi juga saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Ya? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? Ya, satu, ada kegoncangan di universitas kan. Kata seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia karena soal ijazahnya kan disebut Jokowi lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuit saya karena pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya. Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi soal ijazah Jokowi.
UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun pihaknya meminta jangan menyeret UGM ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan menseret juga UGM pada urusan. Pemirsa, anak bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaesang akan menakhodai partai bergambar gajah itu untuk periode 2025 hingga 2030. Kaesang yang juga adik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menang telak mengalahkan dua pesaingnya, Ronald Ariston Sinaga alias Broro dan Agus Mulyono Herlambang. Kaesang memperoleh total suara 28% suara, sementara Broron meraih 22,23% suara. Di posisi ketiga, Agus Mulyono memperoleh 12,49% suara. Proses pemilihan Ketua Umum PSI sebelumnya dilakukan dengan mekanisme e-voting sejak 12 hingga 18 Juli kemarin. Sebanyak 157.000 lebih anggota ikut menggunakan hak pilihnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir untuk memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres PSI di mana putra bungsunya Kaesang Pangarep kembali ditetapkan menjadi Ketua Umum. Dalam pidatonya Jokowi menyatakan dukungan sepenuhnya untuk PSI. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Dalam kongres ini, PSI menetapkan putra bungsunya, yaitu Kaesang Pangarep, menjadi Ketua Umum Partai Berlambang Gajah tersebut. Kedatangan Jokowi pun disambut antusias oleh para kader yang datang sambil menyanyikan yel-yel. Menariknya, Jokowi dalam kesempatan ini menyampaikan dukungannya untuk partai yang dipimpin Kaesang. Saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Dukungan Jokowi atas PSI membawa sebuah semangat tersendiri. Mendengar yel-yel dari para kader, hingga saat ini belum ada konfirmasi bahwa Jokowi akan menjadi kader PSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Dalam unggahan di akun Instagram @ani_yudhoyono, tampak foto SBY tengah duduk sambil melukis, meski selang infus masih terpasang di tangannya. Dalam unggahan ini dijelaskan bahwa kondisi kesehatan SBY membaik dan penanganan medis berjalan lancar. Tak hanya itu, hasil lukisan SBY yang belum rampung juga diunggah. SBY disebut sangat rindu melukis saat berjuang melawan sakit.